Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa mendengarkan dengan baik ceramah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam sehingga kita bisa hadir di acara kali ini. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya M. Hanif Nawar Khairi dan di samping saya Abdul Rahman Hidayat. Kami akan memenuhi tugas dari guru B Indo yang akan mempresentasikan ceramah yang akan dibawakan oleh saudara Nafi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat iman serta Islam sehingga kita dapat berkumpul di acara kali ini. Tema yang saya akan bawakan, saya tidak terpaku pada tema, tapi saya akan menceritakan suatu kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Itu kisah tentang Nabi Lut. Allah melarang dalam suatu hadis, tidak pernah Allah melarang dalam suatu hadis suatu perbuatan dosa lebih dari 3 kali kecuali perbuatan kaum Nabi Lut. Dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, yang artinya tidak ada perbuatan yang akan dilaknat kecuali perbuatan kaum Nabi Lut. Tidak ada perbuatan yang akan dilaknat kecuali perbuatan Nabi Lut. Perbuatan kaum Nabi Lut. Tidak ada perbuatan yang akan dilaknat kecuali perbuatan kaum Nabi Lut. Di situ Allah akan melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Perbuatan apakah yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut? Yaitu perbuatan homoseksual. Homoseksual itu bisa disebut suka sama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, tidak tertarik kepada lawan jenis, dan mereka hanya menyukai pada sesama jenis. Dan suatu ketika malaikat diutus oleh Allah untuk mengirimkan azab kepada, bisa disebut, kampung Sodom. Dan malaikat mampir dulu ke rumah Nabi Ibrahim. Di situ bisa disebut Nabi Ibrahim dan Nabi Lut sejaman. Dan para ulama ada yang menyebutkan bahwa Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim. Ketika malaikat datang, ada apa gerangan? Kami kesini akan mengirimkan azab kepada kaum Nabi Lut, atau bisa disebut kepada kaum Sodom. Oleh Allah diperintahkan, dan Nabi Ibrahim pun membantah, jangan dulu, berikan mereka kesempatan. Lalu mereka berkata, wahai Ibrahim, janganlah kau ikut campur, sungguh Allah telah menetapkan tentang azab ini. Mereka pergi, dan ketika mereka hampir sampai di kampung Sodom, mereka bertemu dengan kaum Lut, dan kaum Lut berteriak untuk tidak datang ke kampung ini karena kalian akan menjadi santapan oleh orang-orang yang ada di sini. Tapi malaikat tersebut
diberi jadi menyamar menjadi laki-laki tampan. Jadi laki-laki tampan yang membuat diberi peringatan oleh kaum Nabi Lut. Tapi malaikat datang ke sana secara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan supaya tidak diketahui oleh orang-orang malam hari. Ketika datang di rumah Nabi Lut yang membocorkan bahwa ada laki-laki tampan tersebut ternyata istrinya sendiri. Istrinya Nabi Lut memberitahukan di sini ada santapan yang lezat, dan di sana pun berbondong-bondong kaum Sodom berteriak kepada Nabi Lut, "Hei Lut, keluarkanlah laki-laki yang tampan itu, kami menginginkannya." Dan suatu ketika malaikat tersebut sudah tidak ada, dan Nabi Lut keluar. "Ada apa gerangan? Di sini tidak ada siapa-siapa, tidak ada laki yang kau maksud. Di sini hanya ada putri-putriku. Jika kalian lebih baik, ingin lebih baik, kalian bisa menikahi atau menyukai kepada lawan jenis." Mereka dengan menyombongkan diri berkata, "Kami tidak menyukai perempuan mau itu secantik apapun, mereka tidak menyukai karena mereka menyukai sesama jenis." Setelah itu malaikat berkata, datang lagi, "Hei Lut, tenang saja, kami akan mengirimkan azab kepada kaummu yang telah menyimpang. Kau bisa pergi dari sekarang dan kami akan mengirimkan azab yang ditetapkan oleh Allah pada subuh ini. Kau pergi bersama istri dan anakmu, jangan kau menoleh ke belakang bersama anakmu kecuali istrimu." Dan setelah subuh, Allah membalikan negeri Nabi Lut, dibalikan, dan ada yang mengatakan bahwa dengan sayap malaikat Jibril dibelahlah negeri tersebut, dan bebatuan pun berhamburan, bebatuan pun berhamburan dengan panasnya api neraka. Dan disitulah mereka lenyap seketika oleh azab Allah. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh mengikuti apa yang mereka lakukan seperti homoseksual, karena perbuatan itu akan dilaknat oleh Allah. Jika misalnya di kampung kita ada yang seperti itu, bisa saja kita juga yang terkena azab oleh perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut juga harus dibasmi, karena jika dibiarkan bisa menular, karena yang seperti itu bisa menular. Sekian dari ceramah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, mungkin hanya segitu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengar sampai akhir. Semoga kalian bisa memahami ceramah dari kelompok kami. Wassalam.